Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, karena kami melalui Yesus dapat menjadi anak-anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Silakan, Saudari Jenny. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 3 Desember, berjudul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Ayat inti kita terdapat dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Orang-orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala. Tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dari perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasyurkan ajaran tentang dibenarkan oleh iman dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia yang melihat mereka yang tidak memiliki harapan dari ras manusia yang telah jatuh, datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa sehingga ia kemudian dapat berkata, "Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku." Bibirnya telah dijamah dengan bara api yang hidup dari mazbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus, dianugerahi kuasa dari atas. Dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dengan rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah seperti dinyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya selamat?
salib membawa kita dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang bapa. Yahweh memandang kesengsaraan yang diderita anaknya agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Jawabnya ada dalam renungan hari ini yang berkata, menjadi putra dan putri Allah, halaman 356 paragraf pertama. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah, Bapa kita. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa orang-orang di Galatia diajarkan kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah yang adalah Bapa kita serta Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus hanya mengajarkan tentang Allah Bapa dan anaknya kepada jemaat di Galatia. Mengapa Paulus ajarkan tentang Allah yang benar dan anaknya kepada orang-orang Galatia? Sebab orang-orang Galatia menyembah berhala, dan saat mereka menerima kebenaran yang Paulus ajarkan, yaitu tentang Bapa dan anaknya, mereka bersuka, sebab mereka merasakan kebebasan dari perbudakan dosa. Perhatikan kalimat pembuka yang Paulus tulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 1 ayat 1, berbunyi, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paulus menyaksikan bahwa dia menjadi rasul bukan karena manusia, tetapi oleh karena Yesus Kristus, anak Allah, dan oleh karena Allah yang adalah Bapanya Yesus, dan Bapalah yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hal ini konsisten dengan apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saya tahu bahwa banyak kaum Trinitas yang tidak setuju dengan ajaran Paulus ini, sebab Paulus tidak sebut tentang Allah Roh. Namun inilah kebenaran yang Paulus ajarkan. Jika disebut hanya ada satu Allah saja, maka artinya hanya ada satu Allah saja. Tidak mungkin Paulus berkata hanya ada satu Allah saja, tapi rupanya di balik itu semua ada tiga Allah yang berbeda. Itu namanya pengelabuan. Tetapi Paulus tidak mengelabui. Dia dengan jelas mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan hal ini dia ajarkan bukan hanya kepada jemaat Korintus, tetapi juga bagi jemaat Galatia. Sebab baik Korintus dan Galatia, keduanya menyembah berhala. Karenanya Paulus mengalihkan perhatian mereka untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar. Nah, ada yang berkata bahwa tentang Allah Roh, Paulus bahas secara khusus dalam 1 Korintus pasal 12. Benarkah demikian? Mari kita baca salah satu ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 11, yang berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karunia Roh itu yang diberikan oleh Roh sebagaimana yang dikehendaki oleh Roh tersebut dan dikerjakan oleh Roh tersebut. Artinya, yang mampukan kita untuk hidupkan karunia Roh bukanlah kuat kuasa diri kita, tetapi kuasa Roh tersebut.
Nah, siapakah roh yang Paulus maksudkan? Kita buka tulisannya dalam Efesus 4 ayat 7 yang berkata, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Kristuslah yang memberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian atau karunia Kristus. Karunia apa yang diberikan? Masih dalam pasal yang sama kita baca ayat 11 dan ayat 12. "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Jelas bahwa Yesuslah yang memberikan karunia roh tersebut, seperti menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Yesuslah yang memperlengkapi tubuhnya sendiri, sebab dialah kepala dari tubuh itu. Hal ini selaras dengan 1 Korintus 12 tadi. Mari kita baca ayat 12 dan ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, "Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Setiap anggota tubuh Yesus menerima karunia dari Yesus agar mampu bekerja untuk melayani. Sebagai apa? Mari kita baca ayat 28 yang berbunyi, "Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh." Dalam buku Efesus, Paulus berkata bahwa anggota tubuh Yesus menerima karunia dari Yesus, dan dalam suratnya kepada Korintus, hal yang sama. Terlebih dahulu Paulus sudah nyatakan bahwa kita semua anggota tubuh Yesus yang menerima karunia dari Allah, yaitu Bapa, dan karunia itu diberikan melalui anaknya, agar setiap orang melayani sebagai anggota tubuh Yesus. Sederhananya, tubuh itu adalah tubuh Yesus. Kepalanya tubuh tersebut adalah Yesus. Maka Yesuslah yang memberikan karunia roh tersebut kepada anggota tubuhnya sendiri. Sebab memang Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Adam yang akhir adalah Yesus. Bisa baca ayat 47, dan Paulus katakan bahwa Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Mengapa bukti-bukti kebenaran Alkitab ini perlu kita ketahui? Karena disebutkan oleh renungan hari ini, kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris melalui Kristus. Dan renungan hari ini mengutip Galatia 4 ayat 7 sebagai dasarnya. Mari kita baca mulai dari ayat 6. Galatia 4 ayat 6 dan 7 berbunyi, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Ayat ini disebut juga ayat adopsi. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Bagaimana caranya? Dengan menerima roh anak Allah, yaitu roh Kristus. Sebab saat kita menerima roh Kristus dalam hati kita, maka seruan hati kita sama dengan seruan anak Allah kepada Bapanya, yaitu ya Aba, ya Bapa. Dan dengan kita menjadi anak Allah dalam Yesus, maka kita pun menjadi ahli waris melalui Yesus. Dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Nah, sebagai informasi, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia berbeda dengan terjemahan Alkitab Bahasa Inggris, khususnya versi King James. Mari kita lihat yang berikut ini. Dalam Bahasa Indonesia disebutkan kita menjadi ahli waris oleh Allah. Lihat kotak yang berwarna merah, khususnya ayat 7. Tetapi dalam Bahasa Inggris, khususnya versi King James disebutkan kita menjadi ahli waris melalui Kristus. Lihat kotak yang warna ungu.
Dan terjemahan bahasa Inggris inilah yang menjadi dasar dari judul renungan hari ini, bahwa kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris melalui Kristus. Inilah pentingnya kita memahami roh yang mana yang Alkitab maksudkan, yaitu roh Kristus. Sebab melalui Kristuslah kita menjadi anak-anak Allah, dan melalui Kristuslah kita menjadi ahli waris Allah. Inilah sebabnya Paulus ajarkan kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya kepada jemaat di Galatia. Sebab semuanya Allah Bapa sediakan di dalam dan melalui Anaknya, yaitu dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita. Tidak heran Allah Bapa menyuruh roh Anaknya ke dalam hati kita. Perhatikan kesaksian Nyonya White tentang ayat ini dalam manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 21. Yang berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya adalah anaknya, sehingga saya dapat berseru, 'Ya Aba, ya Bapa.' Meskipun saya kesakitan siang dan malam, namun kasih karunia Kristus menopang saya." Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Jangan lupa, itu adalah rohnya Kristus. Nyonya White dalam hal ini sudah mengalami adopsi di dalam Yesus tersebut, sehingga Nyonya White dapat berseru kepada Bapa sebagaimana Yesus memanggil Bapanya, yaitu "Ya Aba, ya Bapa." Dalam tulisan lainnya, Nyonya White mengatakan, The Great Controversy halaman 467 paragraf 4. Ia adalah anak Allah yang telah menerima roh adopsi menjadi anak, di mana ia berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jelas bahwa Galatia 4 ayat 6 adalah roh adopsi, yaitu roh anak Allah, roh Kristus. Sebab memang semua yang menerima Yesus, Yesus beri kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan kuasa tersebut adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab memang hanya satu jalan kepada Bapa, hanya satu jalan untuk menjadi anak-anak Allah, dan hanya satu jalan untuk dipersatukan kembali dengan Bapa, yang adalah Allah kita, yaitu melalui Yesus Kristus, anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 3, berbunyi, "Tanpa salib, manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapa." Dan salib yang dimaksudkan adalah salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya melalui dan di dalam Yesuslah kita bersatu kembali dengan Bapa yang adalah Allah kita. Kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris hanya melalui Yesus Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membahagiakan pagi hari ini, bahwa kami boleh menjadi anak-anak Allah hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, dan caranya dengan menerima roh anak-Mu, roh Kristus ke dalam hati ini. Sebab roh Kristuslah yang Engkau suruh untuk masuk dalam hati kami, dan roh tersebut adalah roh adopsi. Sebab dalam Yesus kami menjadi anak-anak Allah, dan kami dapat berseru sama seperti Yesus memanggil Engkau, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Karenanya, curahkan roh anak-Mu, ya Bapa, dalam hati ini. Jadikan kami baharu, ya Yesus, menjadi anak-anak Allah yang setia sampai Engkau datang menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.